Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinil qawim wa bayyana lana siratal mustaqim. Innahu kitabun natiq bi ayatin karimatin wa sunnatun bayyinatun qawimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Aman yaqtasama biha hudiya ila siratal mustaqim wa man yaqtasama bi ghairiha dhulla sawa as-sabilil qawim. Wa salawatullahi wa salamatan ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina ihtadaw bi hadihi wa ala at-tabi'in alladzina saru wa rawasirih. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, kemudian nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat bersama-sama di masjid yang mulia ini. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang dalam keadaan sehat sesungguhnya, tetapi mereka tidak mampu menjalankan ibadah sholat Jumat lantaran berbagai macam alasan. Ini menunjukkan keimanan yang sangat rendah dan rapuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, dan terus-menerus kita mempelajari ajaran-ajarannya. Hadirin sekalian, judul khutbah pada siang ini adalah kedudukan orang-orang yang beribadah haji. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita kaum muslimin, pada hari ini yang beribadah haji sebagian sudah selesai melaksanakan syarat dan rukunnya, dan sebagian sudah mempersiapkan kembali ke tanah air. Alangkah berbahagianya mereka yang mampu
diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan kita yang belum sempat berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun depan dan tahun berikutnya, insya Allah kita diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, nikmat iman yang kita miliki, yang ada di dalam hati kita, tergolong nikmat yang paling besar, nikmat yang paling tinggi nilainya bila dibandingkan dengan nikmat-nikmat lainnya. Hadirin sekalian, dengan nikmat iman itu kita bisa mengenal Allah, dan dengan nikmat iman itu hati kita menjadi tenang, hidup kita menjadi damai. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang dan tenteram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Hadirin sekalian, selanjutnya melalui mimbar Jumat ini kami mengajak diri khatib dan jamaah sekalian, marilah kita warnai kehidupan kita ini dengan sikap takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takut menerjang, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan kepada Allah berarti kita selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, dengan bekal takwa itu, insya Allah hidup kita bersama dengan keluarga akan berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hidup bahagia yang sejati tidaklah diukur dengan banyaknya harta maupun luasnya pengaruh dan simpati orang di sekelilingnya, apalagi dinilai dari kedudukan dan pangkat. Namun bahagia diukur dengan sikap takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pujang Arab mengatakan, menurut pendapatku, kebahagiaan itu bukanlah dibangun di atas banyaknya harta kekayaan, akan tetapi kebahagiaan itu dibangun di atas fondasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sekarang kita sudah masuk di bulan Zulhijjah, bulan ke-12 dari tahun Hijriyah. Bulan Zulhijjah adalah bulan untuk melakukan ibadah haji sebagai fondasi dan rukun Islam yang kelima. Melakukan ibadah haji dilakukan dengan mengunjungi Ka'bahullah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di Mekah Al-Mukarramah, dan melakukan ritual keagamaan yang telah diatur dalam
syariat Islam. Ka'bah sebagai pusat ibadah haji umat Islam dibangun dan didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail atas izin dan perintah Allah. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ja'alna baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa 'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-tawifina wal 'akifina wa ruk'a'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan sujud. Al-Baqarah ayat 125. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim diberi mandat oleh Allah untuk menjaga kesucian Baitullah yang sudah dibangunnya agar tidak digunakan sebagai tempat menyekutukan Allah atau berbuat syirik. Dijauhkan dari segala bentuk kemusyrikan ketika menjalankan tawaf, sa'i, i'tikaf dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz bawwa'na Ibrahim makana baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-tawifina wal qa'imina wa ruk'a'is sujud. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Surat Al-Hajj ayat 26. Masyaallah muslimin rahimakumullah, menunaikan ibadah haji ke Baitullah di Mekah Al-Mukarramah adalah pelaksanaan dari rukun Islam yang kelima. Kewajiban menjalankan ibadah haji adalah satu kali dalam seumur hidup, sedangkan selebihnya adalah merupakan ibadah sunnah. Perjalanan haji Baitullah di Mekah merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan keimanan dan panggilan bagi mereka yang mampu dalam hal biaya, aman perjalanannya, mampu tata cara pelaksanaannya. Ibadah haji hukumnya wajib bagi mereka yang mampu, tetapi tidak ada kewajiban bagi muslim yang tidak mampu. Namun kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita selalu memohon pertolongannya. Mohon ya Allah, diberikan limpahan rezeki agar diberi kemudahan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji. Kewajiban haji tersebut telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara wa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Al-Imran ayat 97.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, orang yang pergi haji dan orang-orang yang mengerjakan umroh adalah menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka berdoa memohon kepadanya, niscaya diperkenankannya, dan jika mereka memohon ampunan kepada Allah, maka mereka diampuninya. Sungguh besar balasan yang diterima oleh orang-orang yang mengerjakan ibadah haji, tidak tanggung-tanggung pahalanya, yaitu mereka mendapatkan surga di kelak nanti, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, satu umroh hingga umroh berikutnya adalah menjadi penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, yang tidak diterima, yang diterima oleh Allah SWT karena telah memenuhi rukun wajib dan syarat-syaratnya, tidak ada balasan lain kecuali surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin sekalian, sungguh terhormatlah orang yang sedang berziarah ke Baitullah di Mekah Al-Mukarramah. Mereka dikatakan sebagai tamu-tamu kehormatan Allah, sehingga pantaslah ia memperoleh balasan surga. Mereka pantas memperoleh ampunan, memperoleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperoleh balasan yang sangat besar karena mereka datang dengan penuh susah payah, dengan mengumpulkan biaya, mengumpulkan tenaga, berani menanggung risiko yang terjadi mulai dari berangkat sampai kembali ke tanah air. Mereka datang dengan langkah yang sangat ikhlas karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, dalam hadis qudsi Allah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, wahai malaikat, lihatlah kepada orang-orang yang mengunjungi rumahku, mengunjungi Ka'bah, sesungguhnya mereka telah mengunjungi aku hingga usut masai keadaannya dan penuh debu. Masyarakat muslimin rahimahullah, demikianlah khutbah singkat yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam khutbah yang kedua ini, khotib mengajak mari kita doakan saudara-saudara kita
yang sedang berjuang mengarahkan hawa nafsu, sedang menempuh perjalanan ibadah haji sebagai tamu-tamu Allah di Ka'bah Al-Mukarramah. Semoga saudara-saudara kita diberikan kesehatan lahir batinnya sehingga bisa menjalankan ibadah haji dengan sempurna dan diberikan keselamatan hingga pulang ke kampung halaman masing-masing, serta semoga menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita yang belum dipanggil oleh Allah dapat diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun mendatang kita diberikan taufik hidayah, inayah serta rezeki yang melimpah sehingga bisa dijadikan sebagai alat untuk menuju ke tempat yang sangat mulia yang diberkahi, yaitu Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa qurrabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la dhanban wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allah